Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi untuk pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, informasi ini langsung dari BKD, di mana informasi tersebut sudah disampaikan pada via Zoom. Jadi ada 4 kategori pendataan untuk tenaga non-ASN ini. Apa saja Mas informasinya? Mari kita simak videonya berikut ini. Pendataan terkait dengan tenaga non-ASN ini pertama diperuntukkan untuk tenaga honorer kategori 2, ya, THK 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, jadi sekali lagi yang dilakukan pendataan tenaga non-ASN ini adalah tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar, ya, yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara. Ini yang harus dicermati. Jadi bukan pendataan baru, ya, bukan pendataan baru, tetapi pendataan yang dulu dari implementasi PP 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, CPNS, itu kan dulu dilakukan pendataan. Ya, kalau yang dulu masuk kategori honorer kategori kedua ini kan 1, bekerja di instansi pemerintah. 2, ya, diangkat oleh pejabat yang berwenang. 3, digaji oleh APBN atau APBD. Yang keempat, tanggal 31 Desember 2005 masa kerjanya 1 tahun. Nah, ini mereka yang dulu mulai tahun 2025 dilakukan pendataan sampai berakhir kebijakan itu ditambah ada K1, K2 itu berakhir sampai tahun 2012 dan juga sampai 2014 seperti itu. Nah, mereka yang belum terangkat ini, inilah yang barangkali yang kelendran, yang masih tersisa, ini yang dilakukan pendataan kembali, ya. Dan mereka pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Artinya apa? Non-ASN ini adalah yang mereka saat ini bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau khusus di tenaga pendidikan atau di sekolah-sekolah, ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah sebagai guru atau kita sebut dengan GTT, dan juga kita sebut yang di tenaga teknis administrasi kita sebut namanya PTT. Ya, jadi kalau di sekolah ada 2, yaitu yang GTT guru dan yang PTT itu adalah yang mereka tenaga teknis administrasi. Nah, terkait dengan GTT dan PTT di lingkungan sekolah ini, yang bisa masuk dalam kategori pendataan tenaga non-ASN ini adalah 1, mereka yang mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran oleh APBD, ya, atau APBN, bukan melalui pengadaan barang dan jasa, baik perorangan maupun pihak ketiga. Saya rasa penjelasan ini sudah sangat jelas. Artinya mereka yang masuk dalam pendataan ini yang digaji atau honorarium penghasilannya itu merupakan sumber, ya, sumber keuangannya itu adalah berasal dari APBD atau APBN. Tapi bukan melalui pengadaan barang dan jasa, baik itu yang dikontrak secara perorangan
maupun dikontrak melalui pihak ketiga. Ya, ini clear, jelas di sini. Yang kedua, diangkat paling rendah oleh kepala unit kerja. Nah, sekarang kita lihat unit kerja, ya, kepala unit kerja kalau di sekolah itu tentunya adalah kepala sekolah. Nah, ini ya, tentunya kepala sekolah. Nah, ini yang harus nanti jadi acuan kebijakan kita, karena sekolah itu adalah bagian unit terkecil dari manajemen penyelenggaraan manajemen pendidikan, maka kepala unit kerja di sekolah itu adalah kepala sekolah. Kalau yang nanti SK-nya di luar tanda tangan kepala sekolah, misalkan Kasubag TU atau yang pemegang proyek di sana, tidak masuk dalam kategori ini. Ya, harus ditandatangani oleh kepala unit kerja. Ini yang perlu kita pahami. Yang ketiga, bekerja paling singkat. Nah, kata-kata ada paling singkat, ini 1 tahun, yaitu pada tanggal 31 Desember 2021, itu masa kerjanya 1 tahun. Artinya apa? Mereka yang bisa masuk pendataan ini adalah yang bekerja di awal tahun, bulan Januari 2021. Berdasarkan pengalaman dulu juga ada yang bertanya, Pak, tanggal berapa yang bisa diakui 1 tahun, gitu kan? Berdasarkan pengalaman dulu pendataan tahun 2025, biasanya spellingnya itu antara tanggal 1 sampai tanggal 4 Januari 2021. Kalau ada yang bertanya, bisa enggak Pak tanggal 10 atau 1 Februari? Nah, ini yang anggap mereka belum 1 tahun. Kalau belum 1 tahun masa kerjanya, tidak bisa masuk di dalam ketentuan pendataan tenaga honorer. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tahun 31 Desember 2021. Jadi usia 20 tahun, usia 56 tahun itu pegangannya ketika tanggal 31 Desember 2021 usia mereka itu adalah 20 tahun. Otomatis apa? Nanti yang usianya 56 tahun lebih ketika nanti 31 Desember 2021 ya tidak masuk ketentuan ini. Atau nanti ketika 31 Desember 2021 usianya belum 20 tahun, ya nanti belum bisa masuk dalam proses dataan ini. Jadi kata kuncinya usia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 31 Desember 2021.